Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai integral lipat 2 atas daerah yang bukan persegi panjang. Materi ini dapat dilihat pada subbab 13.3 buku rujukan yang kita gunakan, yaitu buku kalkulus karangan Purcell. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai integral lipat 2 atas daerah yang bukan persegi panjang, saya akan coba ingatkan kembali bagaimana menghitung integral lipat 2 atas daerah persegi panjang. Misalkan diberikan persegi panjang S, yaitu himpunan titik-titik X, Y, di mana nilai X-nya terletak antara A dan B, kemudian nilai Y-nya terletak antara C dan D. Nah, untuk menghitung integral lipat 2 atas persegi panjang S untuk fungsi fx, y, dA, kita dapat menggunakan integral berulang seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Pertama, kita bisa tuliskan integral lipat 2 atas persegi panjang S ini sebagai integral berulang, integral lipat 2 ya, fx, y, dy, dx. Artinya kita melakukan integral terhadap y terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan integral terhadap x. Sehingga batas bagian dalam yaitu batas untuk y, dari C sampai D. Dan batas bagian luar itu adalah batas untuk x, yaitu dari A sampai B. Atau kalau kita ingin melakukan integral terhadap X terlebih dahulu, maka integral lipat 2 atas persegi panjang S fx, y, dA ini bisa kita tuliskan sebagai integral berulang, double integral ya, fx, y, dx, dy. Dengan batas di bagian dalamnya adalah batas untuk si X, yaitu A sampai B, dan bagian luarnya adalah batas untuk si C, untuk si Y, yaitu C sampai D. Kita bisa melakukan perubahan urutan pengintegralan seperti ini karena S merupakan daerah persegi panjang. Nah, bagaimana kalau kita punya daerah S bukan merupakan persegi panjang? Misalkan seperti ini. Bagaimana kita menghitung integral dari fungsi fx, y, dA ya, atas daerah S yang seperti ini. Nah, idenya adalah dengan cara kita membuat persegi panjang R yang melingkupi daerah S, di mana daerah persegi panjang ini sisi-sisinya itu sejajar sumbu koordinat. Kemudian kita definisikan fungsi baru, yaitu fungsi f besar, fungsi dalam x dan y, di mana kita definisikan nilainya sama dengan f kecil, fx, y, fungsi awal kita gitu ya, untuk titik-titik di dalam S. Kemudian nilainya bernilai 0 untuk titik-titik x, y yang berada di luar S, namun di dalam persegi panjang R. Sehingga kita bisa hitung integral untuk fungsi f besar kita ya gitu atas persegi panjang R. Perhatikan bahwa persegi panjang R ini merupakan gabungan antara daerah S dan komplemennya, S komplemen. Di mana kedua daerah ini, S dan S komplemen, hanya berimpit di suatu kurva mulus. Sehingga kita bisa gunakan sifat linier dari integral, yaitu sifat penjumlahan. Jadi untuk menghitung integral lipat 2 atas persegi panjang R ini, itu bisa kita tulis sebagai penjumlahan integral lipat 2 atas daerah S, F besar X, Y, dA gitu ya, ditambah integral, double integral atas daerah S komplemen untuk fungsi F besar X, Y, dA. Nah, karena kita definisikan nilai fungsi F besar ini bernilai
F kecil untuk titik-titik di dalam S dan bernilai 0 untuk titik-titik di luar S, di dalam R tapi ya, maka suku kedua dari persamaan ini akan bernilai 0. Sehingga integral atas persegi panjang R ini sekarang tinggal sama dengan integral atas daerah S, Fx, Y, dA. Dan dengan pendefinisian fungsi f besar yang seperti ini, kita bisa simpulkan bahwa fungsi f kecil kita dapat diintegralkan atas daerah S jika dapat diintegralkan atas daerah persegi panjang R. Dan nilainya itu sama, yaitu integral lipat 2 atas daerah S untuk fungsi fx, y, dA ini akan sama dengan integral lipat 2 atas R fx, y, dA. Karena kita mendefinisikan nilai fungsi f di luar S itu bernilai 0. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan coba hitung integral lipat 2 atas daerah S yang mempunyai tipe khusus yang kita sebut sebagai daerah Y sederhana dan daerah X sederhana, atau disebut juga sebagai himpunan Y sederhana atau himpunan X sederhana. Apa itu himpunan Y sederhana? Himpunan Y sederhana adalah himpunan titik-titik X, Y, di mana nilai Y-nya terletak di antara dua kurva. Yang pertama, kurva Y sama dengan V1X, kemudian kurva Y sama dengan V2X. Dan nilai X-nya terletak antara konstanta A dan B. Kalau kita gambarkan daerah S ini yang merupakan himpunan Y sederhana pada bidang XY, maka kita punya pertama kurva Y sama dengan V1X. Kemudian kita juga punya kurva Y sama dengan V2X. Dan X-nya bergerak dari A sampai, misalkan di sini saja, sampai B. Ini adalah daerah Y sederhana kita. Himpunan S. Perhatikan bahwa himpunan Y sederhana bisa kita katakan sebagai himpunan yang dibatasi di atas dan bawah oleh dua kurva, di mana di bawah oleh kurva Y sama dengan V1X, dan di atas dibatasi oleh kurva Y sama dengan V2X. Kemudian dibatasi oleh kiri dan kanannya oleh garis yang sejajar sumbu Y, yaitu garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Perhatikan bahwa pada daerah Y sederhana, kalau kita gambarkan garis yang sejajar sumbu Y, yaitu garis yang merah ini, dimanapun kita gambarkannya, maka garis merah ini akan selalu dimulai dengan titik di kurva Y sama dengan V1X, dan diakhiri atau titik ujungnya itu adalah titik pada kurva Y sama dengan V2X. Sehingga sekarang kita akan coba cari bagaimana kita menghitung integral atas daerah S yang merupakan himpunan Y sederhana ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, idenya adalah dengan membuat persegi panjang yang melingkupi S. Misalkan persegi panjangnya saya gambarkan dengan kotak merah ini. Sisi-sisinya sejajar sumbu-sumbu koordinat ya. Ini sebut daerah persegi panjang R, di mana di bawah ini dimulai dari Y sama dengan C, dan di atas oleh Y sama dengan D.
maka kita bisa menghitung integral lipat 2 dari fungsi fx, y atas daerah S ini dengan mendefinisikan nilai fungsi f-nya itu bernilai 0 untuk titik-titik di luar S tetapi di dalam R. Sehingga sekarang kita punya integral lipat 2 atas daerah atas daerah Y sederhana S, fx, y dA ya, itu sama dengan integral atas persegi panjang R, fx, y dA. Dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita bisa tuliskan integral lipat 2 atas persegi panjang R ini sebagai integral berulang. Dalam hal ini, kita bisa tuliskan sebagai integral berulang. Yang pertama itu adalah integral AB, kemudian integral CD, fx, y, dy, dx. Saya tuliskan yang integral bagian dalam ini dalam kurung ya, biar jelas. Nah, untuk perhatikan bahwa integral bagian dalam itu adalah integral terhadap Y, di mana Y-nya bergerak dari C sampai D, yaitu nilai Y-nya itu bergerak pada garis hitam ini yang saya gambarkan dengan garis hitam. Jadi dimulai dari C sampai D. Nah, karena kita mendefinisikan nilai fungsi f-nya itu sama dengan 0 untuk titik-titik di luar S, namun di dalam R ya, maka integral yang di dalam kurung ini akan menjadi integral dari V1x sampai V2x fx, y, dy. Lihat, untuk garis yang hitam ini, pertama dimulai dari C, kemudian sampai V1x. Dan nilai fungsinya adalah 0, sehingga hasil integralnya adalah 0. Kemudian dilanjutkan dengan integral dari V1x sampai V2x, gitu ya, Y sama dengan V1x dan Y sama dengan V2x yang di dalam kurung ini, kemudian dilanjutkan dengan integral dari V2x sampai D. Dan hasil integral dari V2x sampai D juga bernilai 0 karena kita definisikan nilainya 0 karena dia di luar daerah S. Jadi kita bisa simpulkan bahwa integral lipat 2 atas daerah Y sederhana fx, y dA itu bisa kita tuliskan sebagai integral berulang fx, y dy dx dengan batas y adalah y sama dengan V1x sampai y sama dengan V2x. Kemudian dilanjutkan dengan batas x-nya adalah A sampai B. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, ketika kita punya nilai fungsi fx, y-nya itu lebih besar sama dengan 0, maka integral lipat 2 atas daerah S ini itu menggambarkan volume benda pejal di bawah permukaan Z sama dengan fx, y, dan di atas daerah S. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada gambar berikut. Saya tulis ulang dulu, integral lipat 2 atas daerah Y sederhana fx, y dA itu bisa kita tuliskan menjadi integral AB kemudian integral V1x sampai V2x fx, y dy dx. Nah, untuk integral bagian dalam itu kita melakukan integral terhadap Y. Ingat ketika kita melakukan integral terhadap Y, maka variabel X kita buat konstan. Sehingga pengintegralan di dalam
integral yang bagian dalam ini itu dilakukan sepanjang garis yang sejajar sumbu Y ini untuk suatu X yang konstan, di mana garis yang sejajar sumbu X ini dimulai dari kurva Y sama dengan V1X sampai kurva Y sama dengan V2X. Dan hasil integral bagian dalam ini akan menghasilkan daerah atau luas daerah AX yang digambarkan dengan abu-abu ini, yang diarsir warna abu-abu ini. Jadi yang di dalam itu ada menghasilkan luas daerah AX. Nah, ketika kita integralkan AX ini terhadap X, dimulai dari X sama dengan A sampai B, maka kita akan dapatkan integral lipat 2 ini sebagai volume benda pejah, yaitu benda yang berada di bawah permukaan Z sama dengan Fx, Y dan di atas daerah S. Nah, untuk himpunan X sederhana, kita bisa dapatkan dengan cara yang serupa. Kalau kita gambarkan himpunan X sederhana dalam bidang XY, daerahnya gitu ya, maka daerah X sederhana ini akan dibatasi oleh dua kurva kiri dan kanan gitu ya, di mana kurva yang kiri itu adalah kurva X sama dengan psi1y, kemudian kurva yang kanan itu adalah kurva X sama dengan V2y, dan dibatasi oleh garis atas dan bawah gitu, oleh garis Y sama dengan C sampai Y sama dengan D. Jadi ini adalah himpunan X sederhana kita. Nah, untuk himpunan X sederhana kita, kalau kita gambarkan garis yang sejajar sumbu X, yaitu garis yang merah ini, maka garis merah ini akan selalu dimulai di kiri itu oleh titik yang berada pada kurva X sama dengan psi1y, kemudian di kanan itu selalu diakhiri oleh titik yang berada pada kurva X sama dengan psi2y. Sehingga untuk menghitung integral lipat 2 atas daerah S yang merupakan X sederhana, Fx, Y, dA, kita bisa gunakan sama seperti sebelumnya, integral berulang, tapi sekarang kita punya integral berulangnya adalah dx dy. Jadi kita lakukan integral terhadap x dulu, sehingga batas untuk x-nya adalah x sama dengan psi1y sampai psi2y. Dan kemudian dilanjutkan dengan integral terhadap y, yaitu dari C sampai D. Nah, bagaimana kalau kita punya daerah yang bukan Y sederhana atau X sederhana? Kita bisa lakukan partisi terhadap himpunan tersebut menjadi daerah-daerah yang masing-masing merupakan himpunan Y sederhana atau X sederhana, kemudian kita jumlahkan hasil integralnya masing-masing. Nah, untuk contoh bagaimana menghitung integral lipat 2 atas daerah Y sederhana dan X sederhana akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.